Terima kasih sudah klik video ini, dan juga terus mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga sahabat semua selalu diberi rezeki yang banyak, berkah, dan tidak pernah ada putus-putusnya. Namanya Parman, pemuda sederhana asal Jawa, yang kini bekerja di kebun kurma di tanah Arab. Tapi hidup Parman berubah sejak ia ambil kerja sampingan di rumah Madam Laila. Di sana, aroma tanah basah dan guyuran selang yang menyirami bunga anggrek seringkali mengenai kaki dan tangan Madam Laila, dan entah kenapa aromanya seperti datang dari surga. Hari-hari terasa panjang dan baterai tubuh serasa terkuras 90%. Tersisa hanya keringat di punggung dan setetes harapan yang ikut menggenangi pot bunga anggrek yang sudah lama tak bersemi. Udara Madinah siang itu kering, tapi tidak terlalu panas. Angin gurun berembus pelan, menyapu debu di antara pohon-pohon kurma yang berjajar rapi. Parman, pemuda asal Jombang, Jawa Timur, berjalan pelan sambil membawa 2 ember air dan selang panjang. Bajunya lusuh, wajahnya kecoklatan terbakar matahari, tapi senyum kecilnya masih muncul tiap kali tangan kasarnya menyentuh batang pohon kurma. Parman panggil rekannya, Hanif, dari ujung barisan. Selesai jam berapa hari ini? Kayaknya jam 2 Syekh cuma minta nyiram sama bersihin gulma. Panen masih minggu depan, jawab Parman sambil jongkok dan mulai membersihkan rumput liar di sekitar akar. Hanif ngelap keringat dari jidat. Kalau kamu mau kerja sampingan, aku ada info. Di belakang kebun ini ada rumah janda kaya. Kebunnya kecil, tapi dia nggak punya tukang kebun tetap. Orang-orang sini bilang dia butuh bantuan. Bayarannya lumayan. Parman sempat diam sebentar. Janda? Iya, namanya Madam Laila. Suaminya udah meninggal 2 tahun lalu. Cantik, serius man. Tapi orang sini pada nggak berani dekat. Memangnya kenapa? Hanif bisik-bisik. Katanya, matanya tajam. Dan dia pilih-pilih orang. Cuma suka yang sopan dan gak banyak gaya. Parman senyum kecil. Ya udah, nanti sore saya coba ke sana. Sore itu, setelah jam kerja selesai, Parman bersihkan tangan dan wajah di keran belakang mes. Ia ganti baju, masih sederhana, kaos putih dan celana panjang gelap. Ia berjalan kaki menyusuri gang kecil berpasir, mengikuti arah yang Hanif kasih tahu. Rumah Madam Laila berdiri di ujung jalan, tembok putih bersih, gerbang hitam setengah terbuka. Di baliknya, terlihat halaman kecil dengan beberapa pohon delima, mawar, dan anggrek Arab. Parman berdiri di depan pagar. Assalamualaikum. Tak lama, pintu rumah terbuka. Seorang wanita muncul, mengenakan gamis longgar warna zaitun. Rambutnya terurai separuh, kulitnya putih bersih, wajahnya tenang tapi tajam. Itu pasti Madam Laila. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Parman menunduk sedikit. Saya Parman, kerja di kebun kurma Syekh Jalal. Saya dengar Madam butuh bantuan buat kebun. Mungkin saya bisa bantu nyiram, nyangkul, bersihin halaman. Laila mendekat beberapa langkah. Matanya mengamati Parman dari atas sampai bawah. Tapi bukan dengan tatapan merendahkan. Lebih seperti menilai seseorang dari cara dia berdiri dan bicara. Kamu dari mana? Jombang, Indonesia. Kamu seorang muslim? Parman mengangguk. Alhamdulillah. Laila diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Masuk aja, kebunnya di belakang. Saya tunjukkan. Parman mengikuti Laila melewati lorong rumah. Dindingnya putih bersih, tapi tak banyak hiasan. Rumah itu sunyi, seperti sudah lama tak terdengar suara laki-laki. Begitu sampai di halaman belakang, Parman langsung tahu, tanahnya agak kering. Bunga-bunga tumbuh, tapi tak subur. Tak ada yang benar-benar merawat. Laila berdiri di sisi pagar, memandangi kebunnya. Dulu, suami saya yang urus ini. Tapi setelah dia nggak ada, saya nggak semangat lagi. Kadang, saya siram sendiri. Tapi tangan saya nggak kuat kalau nyangkul. Parman menatap ke arah tanah. Tanahnya masih bagus, Madam. Ini cuma butuh dirawat pelan-pelan. Disiram pagi sore, gulmanya dibersihin, tanahnya digemburkan. Bisa tumbuh lagi. Laila menoleh. Untuk pertama kali tersenyum. Kamu bicara kayak tanah itu makhluk hidup. Buat saya sih, iya Madam.
Tanah juga bisa ngerasa. Laila diam. Lalu dia membalik badan, perlahan berjalan menuju dapur. Besok sore, kamu datang lagi ya Parman. Saya mau lihat sejauh apa tangan kamu bisa bikin hidup kebun ini. Parman tersenyum. Insya Allah, Madam. Dan sejak hari itu, tanah kebun Madam Laila tak lagi sendirian. Hari kedua Parman datang ke rumah Madam Laila. Matahari masih tinggi. Ia datang lebih cepat dari biasa karena kerjaan di kebun kurma selesai lebih awal. Suasana rumah Laila tampak sama seperti kemarin. Tenang, sepi, tapi bersih. Pintu pagar sudah terbuka, seakan memang sedang menunggu dia masuk. Assalamualaikum, sapa Parman sambil mengetuk kusen pintu dapur. Dari dalam terdengar suara langkah kaki. Laila muncul, pakai gamis warna abu muda, rambutnya digulung rapi, wajahnya tanpa makeup, tapi tetap memancarkan keteduhan. Waalaikumsalam, cepat sekali kamu hari ini, ucapnya sambil menaruh piring di rak. Kerjaan di kebun Syekh lagi ringan. Saya langsung ke sini. Laila mengangguk. Selang dan alat-alat di belakang sudah saya siapkan. Tapi jangan terlalu capek ya. Pelan-pelan aja. Parman tersenyum. Saya sudah biasa nyangkul dari umur 12, Madam. Laila ikut tersenyum kecil. Kalau gitu saya ke kamar sebentar ya. Mau ambil buku. Parman mengangguk dan langsung menuju kebun. Ia mulai menyiram bunga delima dan tanaman hias satu persatu, merapikan pot yang miring dan menepuk-nepuk tanah dengan cangkul kecil. Tangannya bekerja cepat, tapi matanya tetap awas. Entah kenapa, ada rasa ingin menjaga rumah ini lebih dari sekadar kerja. Baru setengah jam bekerja, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Astagfirullah, ular! Parman sontak berdiri. Suara itu dari arah kamar dalam. Ia lari ke dalam rumah, membuka pintu setengah panik. Madam, Madam. Dari balik pintu kamar yang terbuka sedikit, Laila muncul. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, napasnya cepat. Ia berdiri di ujung kamar, tubuhnya menempel ke tembok. Ular Man, di dekat tempat tidur. Aku lihat, besar, masuk dari belakang lemari. Tanpa pikir panjang, Parman masuk. Ia ambil sapu panjang dari dapur dan masuk ke kamar dengan cepat. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, dan benar, seekor ular coklat sepanjang lengan sedang menggeliat pelan dari balik lemari pakaian. Madam, keluar dulu, tenang. Saya urus. Laila berjalan mundur, tangannya masih gemetar. Ia berdiri di ruang tamu, menutup mulut, hampir menangis. Dalam waktu tak lama, Parman berhasil menggiring ular itu ke pojok, dan dengan satu hantaman sapu kayu, reptil itu tergeletak tak bergerak. Parman membungkus bangkai ular dengan kain pel, dan membuangnya keluar pagar. Begitu kembali ke dalam, Laila masih berdiri mematung. Sudah aman, Madam. Laila langsung duduk. Astagfirullah, aku benar-benar panik tadi. Parman menuangkan segelas air dan memberikannya. Minum dulu, tenangin diri. Setelah beberapa teguk, Laila menarik napas dalam-dalam. Men, kamu tahu nggak, aku tuh sejak tinggal sendiri di rumah ini, belum pernah ketakutan segitu. Parman diam, Laila lanjut. Tiap malam aku pura-pura kuat, tapi aslinya, aku nggak bisa tidur tenang. Bunyi tikus saja bikin aku kebangun. Dan sekarang, ada ular di kamar sendiri. Parman menatap Laila dalam-dalam. Wajah itu, yang kemarin terlihat berwibawa dan tegas, sekarang tampak rapuh dan sangat manusiawi. Apa saya perlu minta izin pindah ke rumah ini, Madam? Ujar Parman pelan. Biar kalau ada apa-apa, saya langsung bisa bantu. Laila menoleh. Matanya membesar sedikit. Kamar belakang masih kosong. Kamu boleh pakai. Aku akan merasa lebih tenang kalau kamu tinggal di sini. Parman menunduk, lalu menjawab dengan tenang. Kalau Madam gak keberatan, saya siap bantu kapanpun. Laila mengangguk pelan. Mulai malam ini, ya. Dan hari itu, keputusan yang sederhana tentang sebuah kamar kosong menjadi pintu masuk dari kedekatan yang tak pernah mereka rencanakan. Suara azan Isya sudah lama berlalu. Udara Madinah mulai dingin. Angin gurun pelan masuk lewat celah jendela. Lampu halaman rumah Laila menyala kuning redup. Hanya satu yang hidup di dekat pagar belakang. Rumah itu hening, tapi tidak sepenuhnya sepi. Ada suara sendok di dapur.
Ada langkah kaki ringan di lorong. Ada suara air dari keran kecil di wastafel luar. Di kamar belakang, Parman sedang melipat sarung. Kamarnya kecil, cukup satu ranjang dan satu lemari tua, tapi bersih dan hangat. Baru malam ini ia tidur di rumah majikannya. Suasana baru, tapi anehnya tidak terasa canggung, malah lebih tenang dibanding mes karyawan yang bising dan pengap. Assalamualaikum. Parman menoleh ke arah pintu. Man, suara Laila pelan dari luar. Kamu masih bangun? Masih. Madam, boleh ngobrol sebentar? Parman membuka pintu. Laila berdiri di lorong, mengenakan pakaian tidur panjang warna biru tua. Wajahnya tanpa bedak, hanya cahaya lampu menyorot dari samping, membuat garis wajahnya tampak lembut dan capek. Di tangannya ada 2 cangkir. Aku bikin teh tadi, tapi nggak enak diminum sendirian. Parman langsung tersenyum kecil. Silakan duduk di luar, saya nyusul. Mereka duduk di tangga kecil belakang rumah. Tanah di kebun masih sedikit basah dari siraman sore tadi. Cahaya dari lampu taman memantul di genangan kecil dekat pot bunga. Suara jangkrik samar terdengar dari ujung pagar. Udara cukup dingin, tapi nyaman. Laila menyerahkan 1 cangkir ke Parman. Ini teh min. Aku suka yang begini kalau malam. Bikin tenang. Parman mengangguk. Harum ya. Mereka minum pelan-pelan. Beberapa detik hanya diisi keheningan. Aku tuh gak biasa ada orang di rumah ini, ujar Laila tiba-tiba. Tapi sekarang malah gak nyaman kalau kamu gak ada. Parman tersenyum, menatap ke arah kebun. Saya juga gak nyangka bisa senyaman ini di rumah orang. Laila melipat kakinya, menatap ke arah lampu taman. Kamu udah berapa lama di Madinah? Hampir 2 tahun. Sebentar lagi habis kontrak. Laila langsung menoleh cepat. Kamu mau balik Indonesia? Parman diam, lalu menyesap teh. Kalau ada tempat yang lebih butuh saya, mungkin saya bertahan. Laila menunduk, meletakkan cangkirnya di tangga. Tangannya menggenggam lutut, lalu pelan-pelan bicara. Kalau aku butuh orang di sini. Bukan cuma buat nyangkul atau nyiram, tapi buat ngobrol kayak gini. Buat dengerin aku kalau malam-malam gak bisa tidur. Parman menoleh pelan. Pandangan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tidak buru-buru diturunkan. Kalau Madam nyaman, saya juga nyaman, kata Parman pelan. Laila tersenyum, tapi tak langsung menjawab. Ia pelan-pelan menyandarkan punggungnya ke tembok, menarik napas panjang, lalu berkata tanpa menatap. Kadang aku pengen bilang, terus terang, aku kesepian, Man. Rumah ini besar, tapi dingin. Kalau kamu di sini, aku kayak punya alasan buat masak, buat buka jendela, buat hidup. Parman meletakkan cangkirnya di sebelah. Ia mengusap pelan celana di lutut, lalu bicara sangat hati-hati. Saya belum pernah ngerasa sepenting ini di hadapan orang, terutama wanita seperti Madam. Laila menoleh. Mata mereka kembali bertemu, tapi kali ini lebih dalam. Dan malam itu, sebelum kembali ke kamar masing-masing, Parman berdiri dan berkata pelan, sambil menoleh sebentar ke arah Laila yang masih duduk di tangga. Kalau Madam butuh teman ngobrol lagi, ketuk aja pintu saya nggak akan kunci. Laila hanya mengangguk, tapi senyum kecilnya cukup untuk membuat malam itu terasa lebih dari sekadar ngobrol. Pagi di rumah Madam Laila biasanya sunyi, tapi sejak ada Parman, suara ember diseret, keran menyala, dan bunyi cangkul pelan di tanah jadi musik pagi yang baru. Laila sering duduk di kursi dekat jendela, memandangi Parman dari balik tirai. Laki-laki itu tidak pernah menatapnya langsung saat kerja. Tapi entah kenapa, Laila justru suka caranya diam-diam peduli. Pagi itu, setelah sarapan, Laila berdiri di teras belakang. Rambutnya dibiarkan tergerai, memakai kaos longgar dan celana santai. Parman sedang mencangkul tanah di dekat pagar. Udara masih sejuk, tanah masih sedikit lembab dari siraman kemarin. Kamu kelihatan kuat banget tiap nyangkul begitu, kata Laila sambil menyilangkan tangan di dada. Parman berdiri, menyeka keringat dengan handuk kecil. Tanahnya lembut, Madam. Enak dicangkul, gak keras kayak di kampung saya pas musim kemarau. Laila tertawa kecil. Tanah lembut ya, kamu cocok di sini. Berarti Parman menunduk malu, lalu mendekat beberapa langkah, berdiri tepat di bawah teras. Madam, katanya pelan. Saya boleh tanya sesuatu nggak? Tentu saja. Boleh,
Kenapa madam gak ambil tukang kebun yang dari orang sini? Maksudnya, yang Arab, yang udah ngerti lingkungan. Laila menatap Parman lama, lalu menjawab pelan, karena mereka datang cuma buat kerja. Habis itu pulang. Gak ada yang bikin aku merasa aman. Parman diam, tapi hatinya mulai tak karuan. Kata aman itu terdengar lebih dari sekadar urusan kebun. Laila menarik napas. Parman, aku pengen kamu tetap di sini. Jangan balik ke Indonesia dulu. Parman tertegun. Tapi kontrak saya tinggal beberapa bulan, madam. Aku bisa bantu perpanjang. Tapi bukan itu intinya. Parman menunggu. Laila melangkah pelan ke ujung tangga. Aku tahu kamu orang baik. Kamu gak banyak bicara. Tapi setiap yang kamu lakuin selalu bikin aku tenang. Aku bukan cuma butuh tukang kebun. Aku butuh kamu ada di rumah ini. Setiap hari, setiap malam, Parman merasa dadanya berat. Tapi sebelum ia menjawab, Laila melanjutkan. Kalau kamu bersedia tinggal terus di rumah ini, aku kasih kamu gaji 130 juta per bulan. Gak usah malu, aku punya lebih dari cukup. Yang aku gak punya itu rasa tenang. Parman menghela napas. Ia menatap tanah, cangkul di tangan bergeser ke sisi sepatu. Saya gak pernah dibayar segitu banyak, madam. Dan saya gak pernah kasih tawaran begini ke siapapun. Sore harinya, Parman tetap kerja seperti biasa. Tapi pikirannya penuh. Tangan menggenggam selang. Tapi matanya sering menoleh ke arah balkon, tempat Laila duduk membaca buku. Mengenakan pakaian tidur tipis, dengan selimut tipis menutupi lututnya. Ketika matahari mulai turun, dan udara makin sejuk, Parman meletakkan alat di pinggir tembok, lalu duduk di bangku kayu kecil di dekat pot anggrek. Laila mendekat. Ia membawa 2 buah kurma dan sebotol air dingin. Parman, kamu capek? Lumayan, tapi tanahnya enak disiram hari ini. Laila duduk di sampingnya tanpa bicara. Ia menyodorkan buah kurma ke tangan Parman. Kamu tahu nggak? Bisiknya. Satu-satunya bagian dari hari aku yang paling aku tunggu. Itu saat kamu siram tanah, sore-sore begini. Parman menerima kurma itu. Tangannya menyentuh jari Laila. Walau hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat detak jantungnya kacau. Memangnya kenapa, Parman? Karena saat itu aku ngerasa hidup kayak semua yang kering di rumah ini. Jadi, segar lagi. Parman menunduk. Wajahnya merah, tapi diam-diam hatinya pun mulai tumbuh. Dan di sore itu, tak ada angin, tak ada suara mobil lewat, hanya suara air menetes dari ujung selang, dan 2 hati yang mulai menyiram satu sama lain. Setelah 8 kali selang mengeluarkan air, dengan kencang, suara azan pun terdengar. Kini pohon anggrek digenangi air yang cukup banyak, dengan aroma yang harum. Siang itu udara lebih panas dari biasanya. Parman baru selesai mencuci alat semprot di belakang rumah. Peluh membasahi punggung bajunya, tapi ia tak mengeluh. Di tangannya masih tersisa aroma tanah basah. Aroma yang ia suka karena selalu mengingatkannya pada sore bersama Laila. Namun hari ini ada yang berbeda. Saat ia lewat depan pagar rumah Madam Laila untuk membuang sampah, 2 ibu-ibu tetangga berdiri di seberang jalan, berbisik sambil menoleh ke arah rumah. Mereka tak tahu Parman paham sedikit bahasa Arab, tapi kalimat itu cukup jelas. Pemuda itu tidur di rumah janda kaya. Malu sekali. Parman tak menanggapi, hanya menunduk dan kembali masuk ke halaman. Tapi kata-kata itu tertinggal di telinga, seperti debu gurun yang susah hilang meski sudah disapu. Sore harinya, Laila duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Parman masuk membawa pot bunga baru yang tadi pagi ia beli di pasar lokal. Ini buat sudut teras, madam, biar lebih hidup, katanya. Laila menatap Parman sebentar, lalu mengangguk. Tapi ekspresinya tak seceria biasanya. Kamu dengar kabar dari luar? Tanya Laila pelan. Parman diam sebentar. Sedikit. Laila meletakkan koran di meja. Aku dengar ada tetangga yang kirim surat ke keluarga besar di Riyadh. Mereka bilang aku tinggal bareng pria muda yang bukan suami. Parman berdiri kaku. Saya bisa keluar rumah, madam. Balik ke mes. Kalau itu lebih baik. Jangan. Potong Laila cepat. Aku gak peduli mereka ngomong apa. Tapi keluarga madam pasti. Mereka memang keras.
Tapi aku yang hidup di sini, aku yang sendiri tiap malam. Aku yang ngelihat kamu nyangkul, nyiram, dan duduk di tangga belakang sambil temenin aku ngobrol. Parman menarik napas dalam-dalam. Saya nggak mau bikin nama madam jadi jelek. Saya cuma orang biasa. Saya tahu batas saya. Laila berdiri, mendekat, tatapannya serius. Justru karena kamu tahu batas, aku percaya kamu. Tapi kadang dunia nggak selalu adil sama orang jujur. Parman menunduk. Saya siap kalau harus pergi. Laila menyentuh lengan Parman. Lembut. Kalau kamu pergi, rumah ini akan kembali kosong. Aku bisa beli bunga baru, tapi nggak bisa ganti yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Malam itu, Parman duduk sendiri di kamar. Ia menatap langit-langit, gelisah. Ada beban di dada yang tak bisa ia buang. Tapi sebelum pikirannya makin jauh, suara pelan terdengar di pintu. Tok-tok. Parman, boleh aku masuk? Suara itu lemah, penuh kegelisahan. Parman membuka pintu. Laila berdiri dengan mata sembab, mengenakan selimut tipis di bahunya. Ia masuk perlahan dan duduk di tepi ranjang. Aku tadi didatengin sepupuku dari Riyadh. Mereka minta aku berhenti berhubungan sama kamu, katanya. Malu, Parman hanya duduk di lantai. Diam. Aku lelah, Man. Dunia ini terlalu ribut. Parman bangkit, duduk di sebelahnya. Kalau madam capek saya dengerin, gak usah ngomong banyak. Laila menoleh, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Parman. Malam itu pukul 23 Parman memegang selang panjang, menyirami bunga di taman kecil yang harum. Siram yang banyak Parman. Bunga ini lama tak berkembang, karena tak ada yang menyirami sejak 2 tahun lalu. Aroma tanah basah dan suara langkah kaki mengiringi malam itu. Madam Laila membantu sesekali memegangi selang di tangan Parman dengan halus. Setelah air berhenti menetes, seperti ikan kehausan, semangat Madam Laila membantu Parman yang berkeringat banyak, menyirami bunga anggrek dalam pot yang kini digenangi air dengan aroma harum dari surga. Setelah 5 kali, Parman menyirami anggrek yang lama tak bersemi, digenangi air ke berbagai penjuru tanah, di kebun anggrek yang sesekali membasahi tangan dan kaki Madam Laila. Malam itu berganti pagi, dan suara azan berkumandang, aroma tanah basah dan jejak kaki di kebun kecil malam itu membuat rambut berantakan dan pakaian dipenuhi peluh yang kini menghabiskan baterai 90%. Hari itu, langit Madinah tampak lebih pucat. Parman baru saja pulang dari pasar kecil di ujung jalan, membawa pupuk kompos dan beberapa bibit bunga. Langkahnya biasa saja, tapi hatinya terasa berat sejak pagi. Ada kabar tak enak dari rekan sesama TKI yang tinggal tak jauh dari rumah Madam Laila. Men, nama kamu udah dibawa ke kantor agen. Katanya ada laporan dari keluarga Arab. Katanya kamu terlalu dekat sama majikan. Kamu hati-hati. Ya, ucap seorang teman sambil menepuk pundaknya. Parman menelan ludah. Ia tahu, cepat atau lambat ini akan datang. Jika ingin video ini dilanjutkan, tulis di kolom komentar. Sekarang juga, ditunggu tanggapan kalian.